في عام 1948 بدأت نكبة فلسطين وتأسست دولة إسرائيل. Saat didirikan pada tahun 1948, Israel punya hubungan spesial dengan Iran, di mana Iran menjadi negara Muslim kedua yang mengakui negara Yahudi itu setelah Turki. Mereka menjadi sekutu di bawah Raja Muhammad Reza Pahlavi. Saat itu Iran menjadi rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah. Negara Yahudi baru itu mengimpor 40% minyaknya dari Iran dengan imbalan senjata, teknologi, dan hasil pertanian. Agen mata-mata Israel, Mossad, membantu melatih polisi rahasia Safak yang ditakuti Syah Iran. Revolusi Islam pada tahun 1979 di Iran menggulingkan Raja Shah Pahlavi, secara dramatis mengakhiri persahabatan antara kedua negara. Israel tidak mengakui Republik Islam Iran yang baru. Ayatullah Ruhollah Imam Khomeini menganggap Israel sebagai penjajah ilegal atas Yerusalem dan bertanggung jawab atas genosida orang Palestina. Namun hubungan komersial secara informal tetap ada. Jihad Islam menjadi organisasi Islam Palestina pertama yang mengangkat senjata melawan Israel pada tahun 1980. Iran menjadi pendukung utamanya. Meskipun demikian, Israel tetap mengirim Teheran sekitar 1.500 rudal untuk membantunya melawan Saddam Hussein selama perang Iran-Irak yang berkecamuk dari tahun 1980 hingga tahun 1988. Israel menyerbu ibu kota Lebanon, Beirut, untuk melawan kelompok-kelompok Palestina yang berbasis di sana pada tahun 1982. Korps pengawal elit revolusi Iran kemudian mendukung pembentukan kelompok militan Hizbullah yang melakukan kampanye melawan pasukan Israel dari kubu Syiah di Lebanon Selatan. Israel kemudian menyalahkan Hizbullah atas serangan di luar negeri, termasuk Argentina. Terjadi pengoboman kedutaan besar Israel di Argentina pada tahun 1992 yang menewaskan 29 orang, dan serangan pada tahun 1994 terhadap pusat komunitas Yahudi menewaskan 85 orang. Pada bagian lain, Iran menyatakan telah berhasil menguji rudal Shahab 3 yang mampu mencapai negara Yahudi pada tahun 1998. Ini membuat Israel khawatir musuhnya mengembangkan kapasitas nuklir. Presiden garis keras Iran, Mahmud Ahmadinejad, menyatakan pada tahun 2005 bahwa Israel ditakdirkan untuk dihapus dari peta dunia dan bahwa pembunuhan massal hanyalah mitos. Sentimen serupa juga dilontarkan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang menyebut Israel sebagai tumor kanker yang akan dipotong dari Timur Tengah. Ketika Iran melanjutkan pengayaan uranium di Isfahan pada tahun yang sama, Israel meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Energi Atom Internasional untuk mencegahnya memperoleh senjata nuklir. Ketika kesepakatan nuklir Iran ditengahi oleh kekuatan dunia pada tahun 2015, Netanyahu mengecamnya sebagai kesalahan bersejarah. Netanyahu lah orang pertama yang memberi selamat kepada Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, ketika menarik diri dari kesepakatan pada tahun 2018. Sementara itu, secara resmi masih berperang dengan Suriah. Namun Israel mengklaim akan berusaha menghindari konflik sipil saat ini sejak pecah pada tahun 2011. Namun mulai 2013, Israel waspada terhadap Hizbullah dan Iran yang membantu Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan melakukan ratusan serangan udara terhadap mereka di Suriah. Kemudian Israel mulai membina hubungan dengan musuh lama, Arab Saudi, saingan regional sekaligus mazhab agama yang utama bagi Iran. Benjamin Netanyahu menyatakan Israel dan negara-negara Arab Sunni terkemuka melihat secara langsung kekhawatiran tentang pengaruh yang tumbuh dari Teheran. Pembunuhan pakar nuklir. Iran menyalahkan Israel atas pembunuhan pakar nuklirnya Mohsen Fakhrizadeh pada 27 November 2020 dan bersumpah balas dendam yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, parlemen Iran membuat marah Barat dengan pemungutan suara untuk membatasi beberapa inspeksi nuklir
oleh Badan Atom Internasional. Pada Maret 2021, Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan yang menimpa kapal induk milik Israel di Teluk Oman, namun Teheran dengan tegas menolak tuduhan itu. 2 minggu kemudian, Teheran mengecam sebagai sabotase serangan terhadap kapal Iran di Laut Mediterania. Kapal barang Iran terkena ledakan pada 6 April di Laut Merah. Media Amerika Serikat melaporkan Israel menyerang kapal itu sebagai pembalasan atas serangan Iran di masa lalu terhadap kapal Israel. Pada 12 April, Iran menuduh Israel berada di balik serangan terhadap pabrik pengayaan uranium Natanz dan sekali lagi bersumpah akan melakukan balas dendam. Hari berikutnya, Iran mengatakan akan mulai memperkaya uranium hingga kemurnian 60%. Dulu bekawan deket, sekarang musuhan. Israel-Iran. Itulah politik. Di mana-mana kayak gitu. Sekarang temen, besok musuh. Sekarang temen, besok musuh. Yang bingung rakyatnya.